Sele Raya hadir untuk mengeksplorasi sumber daya alam dengan baik dan turut menjaga harta karun milik bangsa. Halo pemirsa, sekarang kita bicara soal minyak. Nah gini, Indonesia itu adalah negara penghasil minyak bumi yang cukup besar. Sehingga pada suatu masa, Indonesia ini pernah menjadi anggota OPEC. OPEC itu organisasi negara-negara pengekspor minyak. Keren pada masa itu. Bayangkan ya, tahun 1996 sampai dengan 1998, putra Indonesia, Pak Purnomo Yusgiantoro itu dipercaya menjadi gubernur OPEC. Bahkan tahun 2004, beliau diangkat menjadi sekjen dan presiden OPEC. Keren kan? Tapi itu dulu. Jadi gini, kalau kita bicara minyak, sepanjang tahun 1990 sampai dengan 1998, produksi minyak Indonesia itu 1,6 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan lokal, kebutuhan dalam negeri, itu hanya 700.000 barel per hari. Sehingga ada kelebihan 900.000 barel per hari. Makanya diekspor. Nah, sedangkan tahun 1999 hingga sekarang, ini apesnya. Produksi minyak bumi Indonesia menurun terus, kira-kira hari ini menjadi kurang lebih 800.000 barel per hari. Padahal sebaliknya, kebutuhannya itu meningkat 1,4 juta barel per hari, tekor, kurang. Makanya Indonesia terpaksa mengimpor minyak. Jadi berubahlah nasib kita. Dari negara pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak. Makanya tidak mengherankan kalau sejak 6 tahun yang lalu Indonesia terpaksa menyerah, takluk, keluar dari OPEC. Malu kan? Nah, hari ini saya akan belajar banyak tentang minyak bumi dari seorang praktisi perminyakan, Pak Edi Tampi. Gimana kabar Pak Edi? Baik-baik Pak. Wah ini sekarang, ini hari saya benar-benar pengen belajar, ingin tahu lebih banyak soal industri minyak di Indonesia. Pak Edi kan praktisi nih, saya pengen tahu nih, sejak kapan sih Pak Edi bermain dengan minyak? Sejak 1972 Pak. 72, wah sudah hampir setengah abad itu Pak? Ya, hampir, masih kurang 8 tahun lagi Pak. Wah, gini Pak, itu Pak Edi itu di industri hulu atau hilir? Kami di hulu. Yaitu kegiatan eksplorasi dan produksi. Wah, berarti Pak Edi ini tahu banyak dong soal seluk-beluk, bagaimana mencari minyak, mengeksplorasi minyak. Ya, sedikit banyak tahu karena saya ikut terjun ke lapangan dari eksplorasi sampai produksi. Pak, itu kalau dikategorikan ya, itu perusahaan jasa minyak atau perusahaan minyak Pak? Awalnya hanya sebagai perusahaan penyedia jasa, yaitu subkontraktor yang bekerja melayani perusahaan minyak seperti Pertamina, Arco, Conoco, Petromotren, dan lain-lain. Tapi sejak 1994, saya mencoba mulai mengelola wilayah kerja, eksplorasi, produksi migas di Pertamina, yang mana jenis kontraknya adalah TAC, Technical Assistance Contract. Dan di tahun 2003 kami meningkatkan eksplorasi murni 100%, yaitu PSC. PSC yaitu Production Sharing Contract di Sumatera Selatan. Oke Pak Edi, kalau kita perhatikan grafik tadi ya,
sejak tahun 1999 itu kan produksi minyak menurun drastis. Itu kira-kira apa sih Pak penyebabnya? Menurut saya ada dua faktor, yaitu faktor teknis. Secara alamiah, produksi sumur akan menurun terus, makanya harus ditambah sumur-sumur baru dan selalu melakukan kegiatan eksplorasi. Tanpa eksplorasi tidak akan dapat sumber minyak yang baru. Faktor non-teknis yang lebih pusing lagi, kendala perizinan dan pembebasan lahan menyebabkan eksplorasi dan produksi tidak optimal karena perizinan terlalu banyak, butuh waktu minimum 2 tahun bahkan lebih. Pembebasan lahan juga sering sulit dan lama, menyulitkan K3S. K3S adalah singkatan dari kontraktor, kontrak kerja sama, yaitu investor yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi migas melalui proses lelang yang memberikan harga yang tertinggi dan komitmen yang tertinggi itu sebagai pemenangnya. Itu diperlakukan sama ya Pak, perusahaan dalam negeri? Diperlakukan sama. Tadi kan Pak Edi menyebutkan ada hambatan teknis, ada hambatan non-teknis. Kalau saya menyimpulkan hambatan non-teknis itu kan lebih pada aspek pelayanan negara ini kepada para pelaku bisnis perminyakan. Nah ini kan kalau sampai perusahaan asing, perminyakan asing mendapat pelayanan yang kurang bagus kan bisa mengganggu citra negeri kita ya Pak ya? Ya memang betul, karena kendala non-teknis itu menjadi citra negatif bagi negara kita di mata internasional. Iya, sudah diundang kesannya seperti dikerjain oleh negara ini ya. Betul. Memprihatinkan banget tuh Pak. Pak, tapi ngomong-ngomong gini Pak, kenapa hak pengelolaan itu mesti diberikan kepada investor? Kenapa tidak misalnya kepada BUMD, BUMN, biar negara sendiri yang ngurus gitu Pak? Kegiatan eksplorasi migas itu adalah investasi yang sangat high risk, high cost, high teknologi, tapi belum tentu high return. Saya sependapat dengan pemerintah, Kementerian ESDM yang telah meyakinkan investor asing maupun nasional untuk invest di oil and gas untuk membagi risiko yang sangat high risk. Pak, itu modalnya sampai berapa Pak? Dan berapa persen tingkat keberhasilannya Pak? Dari catatan yang saya peroleh di Indonesia antara tahun 2002 sampai 2012 adalah sekitar 174 K3S. Total investasi mereka kurang lebih adalah 9 miliar US dollar. Yang berhasil itu hanya 10 loh. Jadi keberhasilan itu sekitar 6%. 174 KKKS yang dipercaya untuk mengeksplorasi, yang berhasil hanya 10. Hanya 10. Wah, berarti yang 164 ini ambiar, ini rugi gede dong? Ya gagal. Gagal. Kegagalan mereka pun kita sedih. Sampai berapa itu Pak kerugiannya itu? Jikalau dihitung kasar, misalkan pengeluaran 10 K3S ini 2 miliar US dollar, 164 K3S ini yang lain rugi adalah sekitar 7 miliar US dollar. Yang 164 KKS itu kalau ditotal kerugiannya 7 miliar dolar. Ya. Uang semua itu ya? Iya, uang mereka semua. Banyak ya. Jadi kalau $1 itu dihitung aja 11.000 rupiah, berarti kerugiannya itu bisa 80 triliun itu Pak? Ya, itu angka yang sangat besar. Kalau itu sampai BUMN atau BUMD yang kerjakan, itu sangat memberatkan keuangan negara. Tapi nyatanya K3S itu banyak yang berhasil. Sehingga dia berhasil menyedot kekayaan alam kita itu. Kan rugi dong kita Pak, negara ini. Benar disedot mereka. Tapi kita harus lihat pembagiannya adil atau tidak. Jika minyak pemerintah mendapatkan 85% dan K3S hanya 15%. Jika gas pemerintah mendapat 70% dan K3S 30%.
pembagian tersebut dilakukan setelah dikurangin cost recovery atau biaya investasi oleh K3S. Bagian pemerintah tetap jauh lebih besar dan tanpa menanggung resiko kegagalan eksplorasi $1 pun juga, malah menciptakan lapangan kerja ratusan ribuan orang. Pak Edi, kalau K3S itu melakukan investasi besar, kapan tuh negara dapat bagiannya? Jadi begini, sebelum dikurangin cost recovery, lebih dulu pemerintah akan mendapatkan FTP. FTP itu apaan sih? FTP adalah First Trans Petroleum, yaitu 10% dari jumlah produksi. Wajib diserahkan kepada pemerintah. Oh gitu loh. Saya bayangan itu pemerintah cuma diem aja nelan liur doang. Oh ya paham aku saya. Jadi pemerintah bisa mendapat bagian dulu, meskipun investor juga belum selesai pengembalian balik modalnya gitu ya. Masih ada lagi, setelah produksi berjalan 5 tahun, K3S wajib menjual 25% dari bagian minyaknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Istilahnya adalah DMO. DMO, apa itu Pak DMO Pak? Domestic Market Obligation, yaitu kewajiban K3S menjual minyak dari bagian K3S dengan harga murah yang ditentukan saat penandatanganan kontrak kerjasama. Maksudnya gimana tuh Pak? Saat penandatanganan itu sebelumnya sudah ada deal harganya dulu gitu? Misal harga pasar minyak $100 per barel, harga DMO hanya 25%-nya atau $25 per barel. Oh, jadi ini cincai ini ya? Iya. Jual murah kepada negara gitu Pak, Ya, wajib. Terus ada penerimaan lain lagi buat negara nggak Pak itu? Ya, umumnya di dalam kontrak ada bonus produksi. Setelah mencapai 5 juta barel atau 10 juta barel, bahkan menuju ke 25 juta barel, maka K3S akan memberikan bonus ekstra kepada pemerintah. Oh, jadi penerimaan pemerintah ini jauh lebih gede ya Pak ya? Saya pikir itu sangat wajar karena negara kita adalah pemilik dari sumber daya alam termasuk minyak dan gas. Negara adalah juragan dan K3S adalah mitra kerja. Tadi Bapak sebut-sebut soal istilah cost recovery. Apa sih Pak cost recovery itu? Cost recovery adalah mekanisme pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh K3S ketika melakukan eksplorasi hingga produksi minyak atau gas. Nah, ini masalahnya Pak, cost recovery. Berarti itu kan yang mengelola, yang mengetahui adalah si K3S. Bisa nggak itu Pak terjadi main-main, markup, sehingga nanti cost recovery-nya dibikin gede gitu? Mungkin nggak? Nah, inilah yang banyak didakwa oleh oknum pengamat migas, pengamat ekonomi, dan pengamat politik yang belum mengetahui secara baik dan benar dari A sampai Z seluk-beluk tata kerja K3S. Maksudnya gimana sih Pak? Begini, saya jelaskan secara sederhana. Tiap tahun K3S itu mengajukan WPNB, program kerja dan anggaran, kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan. Jadi semua rencana pekerjaan harus disetujui oleh SKK Migas selaku wakil pemerintah. Iya, tapi waktu pekerjaan dilaksanakan, K3S kan bisa mengubah-ubah, diakalin gitu kan, bisa toh Pak? Oh, tidak bisa. Sejak proses lelang, saat pelaksanaan, hingga proyek selesai, K3S wajib
lapor dan koordinasi ke SKK Migas. Lalu mekanisme cost recovery-nya kayak apa itu? Untuk melakukan cost recovery harus sesuai dengan SOP dan aturan yang telah ditentukan oleh SKK Migas. Jadi yang kontrol cuma SKK Migas doang? Bukan hanya SKK Migas, pemerintah juga ikut kontrol melalui joint audit yang diwakili oleh SKK Migas, BPKP, dan Ditjen Pajak. Bahkan bagi K3S asing mau K3S nasional yang bermitra dengan asing ditambah audit oleh international auditor. Contoh Pricewaterhouse, Ernst & Young, dan lain-lain. Nggak bisa main-main berarti ya Pak ya, karena ini langsung diteropong dengan teliti, bahkan internasional auditor aja ikut meriksa ya. Ya benar, sistem audit untuk K3S sangat berat. Kalau Pak Butet dapat menunjukkan 10 perusahaan swasta konglomerat Indonesia yang bersedia dilakukan joint audit seperti K3S, saya akan memberikan 100 miliar. Hah? Sebagai hadiah. Kalau saya bisa menemukan, Ya, bener nih Pak. Yang ikhlas loh ya. Ntar tak cariin bener nih loh Pak. Jangan dikeluarkan undang-undang. Dengan ikhlas mereka mau diperiksa, dikontrol, 10 perusahaan, aku dapat 100 M nih. Ya setiap tahun. Oh setiap tahun. Setiap tahun selama 3 bulan di kantor. Ya jadi kemungkinan kecil itu kalau mereka berani markup itu nggak Saya kira nggak imbang ya. Benar, jika K3S melakukan markup akan menjadi temuan dalam proses audit di atas. Selain itu, cobalah kita hitung secara bisnis. Misal markup 100 juta US dollar, biaya yang dikeluarkan adalah PPN plus PPH 14%. Berarti sudah kena 14 juta. Pajak perusahaan yang harus dibayar tahun depan kena 25%, sama dengan 25 juta US dollar. Handling fee mereka minta 10%, berarti 10 juta dolar. Karena mereka tahu ini daerah pidana, mereka minta ekstra 10%. Jadi 10 juta dolar lagi. Nah, jumlahnya adalah 59 juta US dollar. Beban bunga 8% 1 tahun. Untuk mendapatkan minyak yang tercepat adalah 8 tahun. 8 tahun itu adalah kurang lebih 38 juta dolar. Jumlah pengeluaran di tahun ke-8 jumlahnya 97 juta US dollar. Cost recovery 100 juta US dollar. Berarti keuntungan dari markup hanya 3 juta dolar. Padahal modalnya 97 juta US dollar. Selama 8 tahun, apa pedagang yang waras mau masuk daerah pidana kehilangan bisa 97 juta dolar, kalau berhasil cuma dapat 3 juta US dollar. Kalau tertangkap itu tiketnya ke Cipinang dan Guntur. Oke, sekarang kita kembali ke urusan investor migas tadi ya Pak ya. Kita bahas positif dan negatifnya sebagai investor Pak. Berarti keberadaan investor untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas itu positif banget dong buat negara kita. Sangat-sangat positif. Mari kita hitung secara kasar. Saat tanda tangan kontrak, negara sudah menerima dari K3S, istilahnya signature bonus. Dari tahun 2002 sampai 2012, sekitar 200 jutaan US dollar. Wah, enak banget dong Pak. Baru tanda tangan kontrak udah dapat bagian. Iya, kegiatan eksplorasi sekarang dipungut PPN 10%.
Contoh tadi antara 2002 sampai 2012 yang diinvest 9 miliar US dollar, kalau 10% itu adalah 900 juta dolar. Terus apa lagi? Ada banyak lagi, diantaranya multiple effect, menciptakan lapangan kerja untuk ratusan ribuan orang. Roda ekonomi bergulir, melahirkan perusahaan-perusahaan swasta nasional sebagai pendukung operasi migas. Ya kalau saya lihat kan efeknya bisa kemana-mana, itu pasti transportasi bergulir, bisnis akomodasi, kuliner, dan lain-lain. Ternyata banyak sekali positifnya ya Pak ya. Oke, sekarang kita kembali ke produksi minyak dalam negeri. Menurut Pak Edi, apakah produksi minyak dalam negeri ini bisa ditingkatkan lagi? Saya sangat yakin produksi minyak dalam negeri bisa ditingkatkan. Caranya adalah mengurangi kendala non-teknis, yaitu perizinan dan pembebasan lahan. Saya malah jadi bingung ini, kok jadi urusannya dengan soal perizinan dan pembebasan lahan itu gimana sih? Saat ini untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas dibutuhkan lebih dari 60 jenis izin. Nggak bisa diurus barengan, paralel ini sekali jalan bareng gitu? Izin tersebut harus diproses satu demi satu secara berurutan, tak bisa dilakukan paralel, sehingga memerlukan waktu lama, bisa lebih dari 2 tahun. Oke, soal pembebasan lahan itu bagaimana tuh? Pembebasan lahan juga sering menjadi kendala, membutuhkan waktu lama untuk negosiasi dengan pemilik lahan yang meminta ganti rugi dengan harga terlalu tinggi. Jadi ternyata soal perizinan itu masalah yang sangat berperan ya Pak ya? Ya, produksi sangat tergantung perizinan. Karena perizinan yang membutuhkan waktu lama, maka pengeboran sumur eksplorasi dan produksi menjadi tertunda. Akibatnya produksi menurun dan cadangan minyak juga makin menurun. Apa ruginya negara Pak? Toh minyaknya masih di dalam perut bumi. Oh, banyak sekali kerugiannya. Jika satu K3S mengeluarkan biaya rata-rata 150.000 US dollar per bulan, maka jika pengeboran terlambat 2 tahun, berarti terjadi inefisiensi. Jika dihitung 150.000 US dollar kali 24 adalah 3,6 juta US dollar. Jika ada 174 K3S kali 3,6 juta dolar sama dengan 626 juta US dollar. Bayangin, itu angka yang ekstra menambah high risk-nya kita. Yang rugi kan investor Pak, negara kan rugi, kenapa? Biarin aja. Oke, awalnya memang kerugian bagi investor, tapi pengeluaran tersebut sia-sia, akan menjadi cost recovery yang merugikan negara juga. Ya Pak, dari statistik tadi ya, dari 174 K3S, itu yang berhasil 10 K3S, ya kan? Lah artinya kerugian negara kan nggak banyak. Ya, katakan investor yang rugi, tetapi ada kerugian yang lain nih, yang lebih besar, yaitu penerimaan negara dari minyak menjadi tertunda. Maksudnya gimana sih Pak? Andaikan ada 10 K3S yang mengalami penundaan penemuan cadangan dan penundaan produksi, masing-masing K3S 10.000 barrel per day, maka dalam 2 tahun tertunda dengan harga minyak $100 per barang adalah 10 perusahaan 10.000 barrel per day kali 730 hari kali $100 sama dengan 7,3 miliar US dollar, sekitar 80 T. Wow, gede juga ya Pak ya. Tapi kan minyak bumi itu masih tersimpan di dalam perut bumi Indonesia toh Pak? Memang benar,
Tetapi tolong diingat bahwa saat ini impor kita adalah sekitar 650.000 barrel per day. Artinya setiap hari negara harus membayar minyak 65 juta dolar untuk impor tersebut. Kalau ini berlangsung terus, maka devisa negara akan semakin tergerus. Utang negara akan makin banyak. Yang nanggung nanti utang itu pasti anak cucu kita ya? Ya memang anak cucu kita yang harus membayar. Wah, ngeri juga ya kalau sampai anak cucu kita suruh nanggung utang begitu gede. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, Pak Edi punya nggak kiat-kiat khusus untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri? Secara tak langsung, tadi saya sudah sampaikan. Untuk jelas ya, saya ulangin secara konkret. Untuk menaikkan produksi minyak dalam negeri, saya usulkan pemerintah segera menerbitkan undang-undang yang memberikan privilege untuk kegiatan migas. Maksudnya gimana tuh jabarannya, Pak? Maksudnya perizinan diterbitkan tidak lebih dari 2 bulan. Pembebasan lahan dibantu atau dilaksanakan oleh pemerintah diwakili oleh SKK Migas selesai dalam waktu paling lama 2 bulan. Kalau urusan undang-undang, itu kan berarti urusannya dengan para wakil rakyat kita di Senayan dong? Ya benar, alangkah bijaknya bila undang-undang tersebut segera diusulkan ke DPR untuk disahkan. Oh, jadi ini menuntut banyak pihak untuk kerja keras memecahkan masalah seperti ini, Pak ya? Ya benar, semua pihak saling bahu-membahu guna meningkatkan produksi migas sehingga impor minyak dapat ditekan. Bahkan saya berharap suatu saat kita bisa mengekspor minyak lagi. Jika produksi kita melebihi kebutuhan dalam negeri. Kita menjadi anggota OPEC lagi dong. Ya betul. Jadi lebih keren dong daripada jadi importir, mendingan jadi eksportir. Ya memang betul. Dan pertahanan cadangan devisa negara tidak lari ya Pak? Tidak lari. Iya, iya. Ada yang lain lagi nggak Pak? Untuk menggalakkan investor, maka PPN di masa eksplorasi bisa ditinjau kembali. Loh, maksudnya dihapuskan gitu PPN-nya Pak? Nanti negara rugi dong? Saya minta PPN tersebut dalam masa eksplorasi ditunda. Apabila setelah komersial, baru kita bayar PPN-nya. Dalam masa eksplorasi ini, risikonya sangat besar. Kalau ditambah lagi ekstra 10% dari gross, itu adalah sangat besar. Kalau mereka tidak invest, bagaimana bisa dapat minyaknya? Wah, ini menarik sekali. Terima kasih Pak, ini diskusinya sangat inspiratif. Harapannya ini menjadi pencerahan bagi semua orang, termasuk para pemimpin bangsa, calon presiden Indonesia, bisa memikirkan, memecahkan masalah ini. Permudahlah orang-orang yang berbisnis di minyak ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Sele Raya hadir untuk mengeksplorasi sumber daya alam dengan baik dan turut menjaga harta karun milik bangsa.